Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Kali ini kita akan kembali membahas soal PAI untuk bagian kelima, kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat, tentang materi Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku, atau sumber hukum Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Sumber hukum yang tertinggi dalam Islam adalah A. Al-Quran, B. Sunnah, C. Ijtihad, D. Ijma', E. Qiyas. Sumber hukum yang tertinggi dalam Islam sudah pasti itu adalah yang pertama Al-Quran. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Nama lain Al-Quran yang memiliki arti pemberi peringatan adalah A. Al-Furqan, B. Asy-Syifa, C. Al-Hukmu, D. Al-Huda, E. Az-Dzikr. Baik, kita cek satu-satu dari masing-masing opsi. Untuk opsi A, Al-Furqan, ini artinya adalah pembeda. Untuk opsi B, ini artinya adalah sebagai obat penyembuh. Untuk opsi selanjutnya, Al-Hukmu, itu artinya adalah tentang hukum. Dan Al-Huda, ini memiliki arti Al-Quran sebagai petunjuk. Dan yang terakhir, Az-Dzikr, nah ini baru memiliki arti pemberi peringatan. Berarti soal nomor 2 ini jawabannya adalah E. Soal nomor 3, surat yang paling awal dalam Al-Quran adalah A. Al-Alaq, B. An-Nas, C. Al-Fatihah, D. Al-Baqarah, E. Yasin. Baik, jangan sampai terkecoh. Di sini yang ditanyakan adalah surat yang paling awal, berarti sudah menjadi Al-Quran. Kalau opsi A, Al-Alaq, ini adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, dari mulai ayat yang pertama sampai ke 5. Kemudian yang B, opsi B, An-Nas, ini adalah surah terakhir, ya, surah terakhir di dalam Al-Quran. Kemudian untuk C, nah ini baru jawaban yang betul. Sedangkan Al-Baqarah ini surat yang kedua. Adapun Yasin ini surah yang ada di pertengahan Al-Quran. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan disebut A. Hadis, B. Qiyas, C. Al-Quran, D. Ijtihad, E. Ijma'. Pasti sudah pada tahu jawabannya pasti adalah A. Hadis. Soal nomor 5. Hadis merupakan mubayyin bagi Al-Quran. Arti mubayyin adalah A. Penjelas, B. Penyempurna, C. Pelengkap, D. Terjemahan, E. Arti. Yang betul adalah bayyin itu artinya jelas. Berarti di sini pilihannya adalah A. Penjelas. Soal nomor 6. Bagian dari isi suatu hadis disebut A. Sanad, B. Matan, C. Rawi, D. Ijma', E. Qiyas. Untuk opsi A, sanad ini adalah sandaran. Artinya hadis ini bersumber dari siapa. Biasanya kalau misalkan dalam suatu hadis itu diawali dengan an Abi Hurairah, dan lain sebagainya. Kemudian opsi B, matan. Nah ini merupakan isi dari suatu hadis, namanya matan. Kalau misalkan rawi itu adalah orang yang meriwayatkannya, biasanya ada di akhir suatu hadis, misalkan rawahul Bukhari, rawahul Muslim, dan lain sebagainya. Adapun ijma dan qiyas ini merupakan salah satu bentuk ijtihad dalam sumber hukum Islam. Berarti jawabannya adalah B, matan. Soal nomor 7, orang yang meriwayatkan hadis disebut A. Sanad, B. Matan, C. Rawi, D. Ijma', E. Qiyas. Tadi sudah kita bahas bahwa yang meriwayatkan itu disebutnya rawi. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 8, ijtihad menurut bahasa adalah A. Bermalas-malasan, B. Bersepakat, C. Bertolak belakang, D. Bersatu, E. Bersungguh-sungguh. Jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 9, orang yang berijtihad untuk menghasilkan sesuatu ketetapan hukum disebut A. Ijtihad, B. Jumhur ulama, C. Qiyas, D. Mujahid, E. Mujtahid. Jawaban yang betul adalah E. Mujtahid. Soal nomor 10. Berikut ini yang merupakan urutan sumber hukum Islam yang benar adalah
A. Al-Quran, hadis, ijma, ijtihad, qiyas. B. Al-Quran, hadis, ijtihad, ijma, qiyas. C. Al-Quran, hadis, ijtihad, qiyas, ijma. D. Hadis Al-Quran, ijma, ijtihad, qiyas. E. Hadis Al-Quran, ijtihad, ijma, qiyas. Baik, kita lihat di sini ada 3 opsi yang betul urutannya. Dari urutan pertama dan kedua ya. Yang pertama ada opsi A, B, dan C. Al-Quran dan hadis. Itu merupakan urutan yang betul. Setelah Al-Quran, baru hadis. Ada perbedaan antara opsi A, B, dan C. Kita lihat bahwa kalau misalkan urutan sumber hukum Islam yang ketiga itu adalah ijtihad. Di sini ada pada opsi B dan C. Ada perbedaan juga. Kalau misalkan opsi B, urutan keempatnya itu adalah ijma. Sedangkan opsi C, urutan keempatnya adalah qiyas. Yang betul yang mana? Berarti yang betul adalah ijma terlebih dahulu baru qiyas. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 11, hadis qauliyah adalah hadis yang berasal dari A. Ucapan Rasul, B. Tingkah laku Rasul, C. Ketetapan Rasul, D. Diamnya Rasul, E. Sahabat Rasul. Qaul itu artinya adalah ucapan. Berarti jawabannya adalah A. Ucapan Rasul. Soal nomor 12, hadis yang berasal dari perilaku atau tingkah laku Rasul disebut A. Hadis qauliyah, B. Hadis takririyah, C. Hadis fi'liyah, D. Hadis hasan, E. Hadis sahih. Baik, untuk opsi A, qauliyah, tadi kita sudah tahu bahwa hadis qauliyah adalah yang berasal dari ucapan Rasul atau perkataan Rasul. Kalau hadis takririyah itu merupakan dari ketetapan Rasul. Untuk opsi C, hadis fi'liyah, nah ini baru hadis yang bersumber dari perilaku atau tingkah laku Rasul. Berarti jawabannya adalah C. Hadis fi'liyah. Soal nomor 13, hadis berdasarkan jumlah periwayatnya terbagi menjadi A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. Baik, berdasarkan jumlah periwayatannya itu terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada hadis mutawatir, kemudian yang kedua ada hadis masyhur, kemudian yang ketiga ada hadis ahad. Berarti jawabannya adalah B, 3 macam. Soal nomor 14, berikut ini yang bukan termasuk hadis ahad adalah A. Hadis sahih, B. Hadis hasan, C. Hadis masyhur, D. Hadis dhaif, E. Hadis maudhu. Oke, dari kesemua opsi ini yang betul adalah C ya, karena hadis masyhur itu bukan termasuk kepada hadis ahad. Tetapi hadis masyhur ini merupakan hadis yang berdasarkan dari jumlah periwayatnya. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 15, usaha mengumpulkan dan kodifikasi Al-Quran pada zaman Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan merupakan contoh bentuk ijtihad yang disebut A. Qiyas, B. Maslahah mursalah, C. Istishab, D. Ijma, E. Ijtihad. Berarti ini sudah masuk ke ijtihad dan hasil ijtihad itu adalah ijma. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 16, hukum taklifi yaitu A. Tuntutan Allah antara boleh dan tidak, B. Tuntutan Allah berkaitan dengan perintah mengerjakan dan meninggalkan perbuatan, C. Hukum yang dibebankan kepada orang yang sudah baligh, D. Hukum yang membatasi perbuatan manusia, E. Hukum yang diperoleh oleh hasil ijtihad. Jawabannya adalah B. Tuntutan Allah berkaitan dengan perintah mengerjakan dan meninggalkan perbuatan. Beberapa hukum taklifi diantaranya ada wajib, sunnah, haram, kemudian makruh, dan mubah. Soal nomor 17, hukum taklifi yang jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Mubah, E. Haram. Oke, di sini kalau misalkan wajib, mungkin kita sudah tahu semua. Kalau misalkan kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, maka kita berdosa. Kalau sunnah, apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan pun tidak akan berdosa. Untuk opsi C, makruh, jika kita mengerjakan, kita tidak akan berdosa, dan apabila kita tinggalkan, kita akan mendapatkan pahala. Sedangkan D, mubah, mubah ini kalau kita kerjakan tidak mendapat pahala, kalau kita tinggalkan pun kita tidak berdosa. Berarti jawabannya adalah D, mubah. Kalau haram, kalau kita kerjakan berdosa,
Kalau kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala. Soal nomor 18. Di bawah ini merupakan contoh dari hukum wajib kifayah atau fardu kifayah. Ialah A. Sholat 5 waktu, B. Puasa Ramadan, C. Zakat, D. Haji, E. Mengurus jenazah. Untuk fardu kifayah, sudah pasti jawabannya adalah E. Mengurus jenazah, karena opsi A sampai D ini semuanya adalah wajib. Soal nomor 19, hukum wad'i yaitu A. Tuntutan Allah antara boleh dan tidak, B. Hukum berkaitan dengan perintah mengerjakan dan meninggalkan, C. Hukum bagi orang yang sudah baligh, D. Hukum untuk membatasi perbuatan, E. Hukum perintah karena sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Jawaban yang tepat adalah E, karena wad'i itu biasanya dikarenakan ada sebab, syarat, atau penghalang, atau bisa ada keringanan. Soal nomor 20, berikut ini yang termasuk ke dalam hukum wad'i, kecuali A. Rukhsah, B. Azimah, C. Man'i, D. Syarat, E. Mubah. Untuk opsi A sampai opsi D ini merupakan bagian daripada hukum wad'i, karena di dalam hukum wad'i itu ada rukhsah, ada azimah, ada man'i, ada syarat. Sedangkan mubah ini termasuknya ke dalam hukum taklifi. Berarti jawabannya adalah E. Baik, cukup sekian untuk pembahasan soal hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita terhadap agama Islam. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian tekan tombol like jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.